Halo Sobat Bisnis, balik lagi di program Euroforia, pembahasan tentang Euro 2020 ala bisnis.com yang akan tayang di YouTube-nya Bisnis.com. Jangan lupa selalu like, comment, subscribe, dan juga tonton semua analisis-analisis yang ada di Euroforia di Bisnis.com. Sekarang saya Muhammad Tuga balik lagi bareng sama Justinus Andre. Nah, kita akan membahas pertandingan di 16 besar kemarin yang cukup mengejutkan. Beberapa unggulan akhirnya gugur ya. Iya, sangat mengejutkan. Ada beberapa jagoan bahkan yang tadinya dianggap sebagai akan kalah malah jadi lolos. Paling kita ngomongin pertama ini ya, Wales sama Denmark ya kemarin ya. Okay. Gimana menurut lo Wales sama Denmark? Di luar dugaan ya, karena Denmark ini kan bukan tim unggulan, karena Wales termasuk salah satu yang dijagokan kan. Masih ada Gareth Bale, Aaron Ramsey, terus Daniel James, itu beberapa pemain-pemain yang di Premier League yang kastanya katanya liga paling tinggi. Nah, sementara Denmark kan kita lihat ya mungkin nama-namanya bagus cuma di liga-liga masing-masing. Dan kalau kita lihat agak kaget dengan angka 4-0. Iya. Agak kaget dengan yang tadinya Denmark kemarin terkatung-katung dan lolos di pertandingan terakhir. Tertatih-tatih banget ya. Dan akhirnya bisa menang dengan angka yang cukup fantastis 4-0 dan memang secara permainan mereka bagus banget ya. Iya. Menguasai bahkan ball position bisa dibilang full banyakan dari dikuasai oleh Denmark. Sebenarnya kunci yang dari Denmark apa nih? Bisa bikin Wales benar-benar mati kutu lah bisa dibilang. Karena menurut saya si Wales ini dia belum punya kekompakan yang seperti Denmark itu. Jadi dia kalau Denmark nih kemarin waktu main dia kelihatan banget bahwa dia bermain sebagai tim, as a team, bukan sebagai tumpuan satu orang ya. Tumpuan satu orang. Sementara sebaliknya di Wales kita tahu ada mereka bergantung dengan Gareth Bale. Jadi ketika Gareth Bale dimatikan atau mungkin ketika beralih ke Aaron Ramsey dimatikan, ya secara umum permainan Wales akan tertutup gitu. Sementara Denmark kita lihat ada beberapa pemain yang sebenarnya ya cukup terkenal, ada Simon Kjær dan lain-lain. Bahkan tanpa ada Eriksen mereka masih bisa unggul gitu. Nah, justru di situ kekuatan mereka tidak diunggulkan, mereka kuda hitam, mereka nggak punya pemain-pemain yang sangat menonjol. Nah, disitulah mereka akhirnya bisa. Delaney juga sebagai pemain tengah juga bisa ngatur serangan yang bagus untuk ngalirin bola ke depan ya. Iya. Dan barisan belakangnya juga Christensen bareng sama Kjær tuh nggak bisa dipungkiri memang sangat apik banget. Iya. Dan kalau kita lihat memang pantas Denmark untuk masuk ke perempat final. Pantas sekali. Nah, kenapa bisa Bale mati tanpa ada serangan dari sisi kanan mereka? Karena kalau Bale itu dia dari sejak liga pun dia sudah belum bisa menunjukkan performa terbaiknya. Bahkan di Wales pun kalau boleh saya bilang selama putaran grup dia bukan sebagai salah satu tumpuan yang selama ini diandalkan oleh Wales. Jadi ketika sudah dimatikan ya mau nggak mau akhirnya Wales akan kelimpungan juga gitu. Betul. Nah, setelah ada Denmark dan Wales kemarin pertandingan selanjutnya itu ada Italia melawan Austria ya. Austria bikin kejutan banget, 90 menit nahan, bahkan kalau nggak kena VAR itu gol udah kalah itu. Udah lolos dia. Sayang banget itu. Dan nggak nyangka ya bisa 50-50 ball position itu. Austria kemarin Spartan banget, luar biasa. Tapi sayangnya kalau kemarin ketika kita lihat dia mulai kehabisan energi ketika udah masuk masa perpanjangan waktu. Itu udah kelihatan banget dia udah mainnya udah mulai tidak seperti Italia gitu ya. Di situ mental mungkin berbicara ya, karena kan salah satu yang paling menonjol kemarin kita lihat bisa Alaba. Alaba tuh dia bisa 90 menit dia masih bisa Spartan, tapi ketika tim keseluruhan stamina sudah habis dan sudah mulai terkuras ya akhirnya juga bobol gitu. Dan kunci kemenangan dari Italia memang masalah super sub nih. Dua-duanya super sub. Itu keterikatan si Mancini asli, itu menurut saya keterikatan Mancini untuk memainkan pemain-pemain yang mungkin tidak terduga ya, kita bisa mencetak gol Messina dan lain-lain. Dan kalau memang kita lihat secara mungkin waktu awal kita Euroforia kita membahas Italia memang tidak punya nama-nama yang memang menonjol. Banyak yang memang menonjol secara personal, tapi kita lihat untuk strata, kalau dilihat secara keseluruhan squad memang sampai lini yang pengganti pun ini semuanya punya kelas semua. Iya, setara, rata-rata setara. Kita nggak bilang bahwa
Italia menonjol di beberapa pemain gitu. Tapi justru kalau dilihat secara keseluruhan mereka tuh levelnya setara. Ketika satu pemain tidak bermain, dia bisa digantikan oleh pemain satu lain lagi yang kemampuannya sebenarnya nggak beda jauh gitu. Tapi nggak menonjol juga banget gitu. Kita lihat misalnya di sisi kanan ada Berardi, dimainkan ketika dia udah mulai habis bisa dimasukkan Chiesa atau Bernardeschi ya kan. Mereka rata-rata setara, nggak terlalu timpang. Nah di situ kekuatannya si Italia menurut saya gitu. Oke. Dan yang paling penting adalah rekor mereka untuk tidak terkalahkan masih nambah sampai 31 pertandingan. Ini rekor mengalahkan rekor tahun 1930 sampai 35 milik Italia juga. Walaupun akhirnya kegolan ya. Kegolan. Padahal clean sheet terus itu 1.400 menit Donnarumma dan Italia tidak kebobolan. Nah, berarti Italia nanti akan ketemu dengan Belgia di perempat final. Belgia kemarin juga cukup seru ya. Iya, seru. Menarik ini karena Belgia ini kayak Belgia dan Portugal ini seperti kebalikan dengan pertandingan sebelumnya. Kita tahu Portugal kan selama ini mainnya dia pragmatis ya, dia memainkan serangan balik, itu udah long pass dan lain-lain. Kemarin kebalik. Belgia selama ini mainnya dengan ball possession, dia menguasai pertandingan, kan kebalik. Portugal yang menguasai, Belgia dia yang mencuri malah justru dengan golnya. Cakep banget itu Thorgan Hazard kemarin. Kita lihat dari beberapa percobaan tendangan ke gawang, rata-rata bukan dari tusukan ke dalam kotak penalti, tapi kebanyakan dari luar kotak penalti. Dan itu yang tidak terduga oleh lini pertahanan dari Portugal. Tambah lagi kayaknya memang tumpuannya masih tetap di Ronaldo aja ya. Di Ronaldo. Ada beberapa pemain Portugal yang diharapkan menonjol di Euro ini. Sayangnya mereka nggak bisa menunjukkan itu. Kita bisa tahu di belakang misalnya Rui Patricio, salah satu kiper terbaik Premier League, dia belum terlalu menonjol kelihatan. Ruben Dias, salah satu back andalannya si Guardiola di City. Bernardo Silva juga. Bernardo Silva di tengah. Ada lagi Bruno Fernandes. Yang salah satu kadang-kadang gelandang terbaik di Liga. Saya nggak masuk line up di. Nggak masuk line up kemarin dia. Sayang banget, dan ketika dia masuk pun gagal untuk angkat performa tim. Nggak ada segitu, nggak begitu banyak terjadi peluang karena setelah masuk ke Bruno Fernandes. Dan sayang ya, berarti Ronaldo tidak bisa menambah rekor dia. Sayang banget. Ini berarti gagal untuk melewati rekor, walaupun menyamai, sekarang sudah menyamai rekornya dari Ali Daei dari Iran, 109 gol, tapi seharusnya dia masih bisa. Gimana nih, berarti Belgia bakal lancar lagi atau dengan strategi seperti biasa ke depannya? Kalau kita lihat Belgia ini ternyata sudah diduga ya, jadi ketika dia dibutuhkan untuk membangun ball possession, dia bisa. Ketika dia harus main dengan mengejutkan, dia memainkan dengan pola serangan balik gitu. Ternyata juga bisa gitu. Jadi memang tim ini emang compact banget sih dia. Jadi saya akhirnya berubah pikiran. Setelah saya mendukung Belanda kemarin, saya Belgia saja. Belandanya juga tidak lolos. Sudah tidak lolos, aduh. Berarti prediksi Belanda bisa juara gagal ya. Dan memang mengejutkan juga pertandingan Belanda lawan Ceko ya. Karena Ceko bisa dibilang satu menguasai pertandingan. Memang ada faktor X di mana delete di kartu merah, dan tapi di luar itu overall permainan mereka bagus. Kita ngelihat bagaimana mereka bisa mematikan serangan dari Belanda, dan aliran bola dari tengah itu benar-benar poin yang paling saya soroti adalah bagaimana lini tengahnya sudah bisa merebut bola masih dari lapangannya Belanda. Betul. Masuk area permainan si Ceko. Jadi tidak ada serangan-serangan yang benar-benar efektif dari Belanda. Fakta menariknya adalah Belanda ini kan salah satu tim yang paling produktif di Euro. Betul. Seolah-olah itu lenyap begitu saja. Nggak bisa ngapa-ngapain kemarin. Bahkan mereka tidak bisa mencetak satu shot on goal ke gawang Ceko. Itu luar biasa sih Ceko kemarin, dia. Nggak nyangka ya, tapi memang secara rekor pertemuan Ceko 6 kali menang, Belanda cuma 1 kali menang dan 1 kali seri. Memang secara statistik Ceko diunggulkan, dan akhirnya nih dengan 4 pertandingan tersebut udah ada nih di perempat final pertemuan. Ceko lawan Denmark, Ceko Denmark, tapi Italia lawan Belgia. Ini bisa dibilang duel antara tim besar dan tim kuda hitam dua-duanya. Iya benar. Kira-kira
gimana prediksi ataupun mungkin tanggapan dengan pertandingan dua pertandingan itu? Pertandingan yang bakal sangat menguras menarik perhatian penonton mungkin adalah ketika Belgia melawan Italia nanti. Iya. Karena Dua-duanya punya tipikal yang berbeda. dua-duanya punya tipikal yang berbeda, terus dua-duanya juga punya rekor sendiri, bukan Betul. rekor sih, punya kelebihan sendiri-sendiri Italia. Dengan para penonton pasti ya, saya yakin para penonton atau penggemar tim Italia pasti pengen bahwa Italia melanjutkan rekornya, bukan sampai final, dia nggak terkalahkan ya kan. Tapi dukungnya Belgia juga akan sangat berharap mereka bisa menaklukkan dan bisa mematahkan rekor dari si Italia, karena itu kan jadi satu pencapaian yang luar biasa kan. Mereka Betul. bisa melawan Italia, tim lawas, tim besar Tenggara lawas kan, terus akhirnya dia bisa lolos ke babak berikutnya gitu. Dan Jadi ajang pembuktian juga bahwa Belgia bukan kuda hitam. bukan kuda hitam, dan mereka emang benar-benar layak sekarang jadi nomor 1 di peringkat FIFA gitu. Karena kita lihat dalam pertandingan pertandingan kedua di fase grup aja, dalam 45 menit dia bisa berubah. Iya. 45 menit main jelek, tiba-tiba 40 menit kedua main bagus gitu kan. Dan harus dicatat juga ada beberapa pemain di Belgia dia bermain di Liga Italia, kayak Lukaku salah satu contohnya. Itu kan jadi salah satu kunci nanti ke depan. Tapi bisa jadi bumerang, karena back Italia si Acerbi dia bilang lebih mudah mengalahkan Lukaku daripada Ronaldo. Itu kan salah satu bentuk cywar ya gitu. Iya. Bikin down dulu supaya bisa menang. Dan kita bicara soal kuda hitam dua nih, Denmark sama Ceko. Dua-duanya punya kelebihan yang sangat menonjol ketika pertandingan 16 besar kemarin. Satu, dia Ceko dengan lini tengah yang saklek. Iya. Kemudian serangan yang bervariasi dari Denmark. Bisa nggak Denmark menghancurkan lini tengah yang sangat kuat dari Ceko nih? Ini satu pertandingan yang mungkin susah untuk ditebak juga ya, karena dua-duanya lah tim yang bukan unggulan gitu ya. Tapi kalau kita lihat tiap masing-masing tim punya motivasi sendiri, karena mereka tidak diunggulkan maka mereka punya motivasi lebih, dan mereka bebannya nggak setinggi dengan tim-tim unggulan. Mereka harus dibebani, harus lolos dan lain-lain. Mereka akan bermain dengan nothing tulus, dan justru di situ akan jadi pertandingan yang seru nanti. Akhirnya mereka jual beli serangan dengan tanpa ada yang salah satu kayak pertandingan kemarin Portugal lawan Belgia, akhirnya salah satu bermain dengan sedikit negatif gitu. Nah, saya pikir nanti akan jadi pertandingan terbuka, dan motivasinya yang lebih besar dari mereka akan jadi salah satu kunci untuk mereka memenangkan. Nah, kalau untuk yang diunggulkan siapa, saya pikir Denmark yang akan lolos nanti. Denmark ya, karena memang secara variasi, kecuali kalau memang Ceko bermain apik seperti yang kemarin. Ya, dan dari mental bermain mungkin Denmark mungkin lebih unggul, karena dia ada beberapa pemain yang sempat jadi kapten di timnya kan. Si Kejar, terus si kipernya Kasper Schmeichel, dia juga sempat jadi kapten dari Leicester kan. Jadi itu mungkin jadi lebih nilai lebih gitu. Mungkin juga karena masalah si Eriksen juga mereka pengen mencapai yang lebih ya. Eriksen itu kan jadi motivasi lebih. Kita ingin memberikan hadiah bagi temannya Eriksen gitu. Oke, nah untuk malam ini, kemarin kan sebenarnya sudah dibahas, tapi kita mau sedikit mengulik di sesi akhir ini. Prancis lawan Swiss dan Kroasia Spanyol. Kroasia Spanyol dulu deh. Masih seperti kemarin atau berubah? Karena kan kita lihat bahwa di Kroasia itu ada perubahan nih. Iya. Perisic tidak ada. Saya pikir masih seperti yang kemarin ya. Iya. Misal kalau tadi ada dibilang bahwa Perisic akhirnya tidak main, mesin gol masalahnya. Iya, mesin gol itu masih bisa ditutupi, kalau saya pikir bisa ditutupi dengan bisa Rebic nanti digeser posisi si Perisic gitu. Dan saya pikir nanti Rebic akan tampil lebih lepas ketika dia ditaruh di posisi yang selama ini memang dia menonjol di klub ya kan gitu. Terlepas nanti strikernya siapa itu mungkin nanti akan bisa jadi, mungkin memainkan false nine atau gimana. Kalau false nine benar-benar bakal menjadi menjadi sebuah penampilan baru, karena nggak pernah ya ngelihat Kroasia dengan false nine. Iya, belum pernah. Dan Spanyol pun sepertinya akan tampil tengginas. Mereka tidak mau hanya kalah di perlawanan final, dan mereka pasti pengen banget ketemu dengan pemenang antara Prancis dan Swiss. Prancis dan Swiss juga kemarin kita masih mengunggulkan Prancis ya. Iya, masih dan Prancis. tidak ada perubahan dari mereka sendiri untuk susunan pemain. Yang harus dihati-hatikan siapa nih oleh Prancis di Swiss seperti? Masih sejauh ini pasti yang diwaspadai pasti Shaqiri dan juga Saka. Granit Xhaka benar. Dua pemain itu masih jadi akan kunci bagi Swiss nanti untuk
melawan Prancis gitu sih. Ya mudah-mudahan hasil nanti malam tidak semengejutkan yang ini, karena tapi bisa jadi antara Kroasia dan Spanyol juga bisa di luar ekspektasi, karena keduanya juga satu semifinalis dan pernah juara juga. Spanyol, Prancis juga jangan menganggap remeh, karena bisa jadi ada kejutan seperti Ceko. Iya benar sekali. Oke, itu aja mungkin dari kita, pembahasan soal review kemarin dan juga preview untuk 16 besar yang akan bertanding malam ini. Semoga informasi ini dapat menjadi informasi yang terbaru untuk teman-teman, dan jangan lupa terus subscribe dan juga like, komen di Euroforia dan juga channel bisnis.com. Yang ketinggalan bisa baca di bisnis.com juga ya, analisis-analisis, dan juga kalau masalah perekonomian juga silakan baca di bisnis.com dan juga tonton di bisnis.com. See you.